Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil qahar ala ajizil ghaffar muqawwirul lailil qulubi wal absar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi Al-Quranil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis salatu fal yu'adzin lakum hadukum wal ya'ummakum akbarukum. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul azizil karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa bertatap wajah di Haflah Al-Barakah Majelis Ta'lim Al-Qahar, baik di IG maupun di YouTube, di Facebook dan di Instagram semuanya ya. Kita bicarakan permasalahannya atau seputar azan dan iqamah. Apa yang disebut azan? Azan itu adalah merupakan lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu sembahyang. Hukum azan disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang. Ini fardu. Ada sembahyang tunai atau qadha. Yang qadha atau yang bukan qadha salatnya. Sunat muakkad alal kifayah. Jadi sunat muakkad alal kifayah. Jadi sunat muakkad alal kifayah itu adalah sunat yang diwajibkan, tapi diwajibkannya untuk fardu kifayah. Jadi ketika ada orang yang melaksanakan azan, salah satunya itu gugur kewajiban yang lainnya. Beda dengan sholat. Kalau sholat ada sunnah fardu ain. Fardu ain itu tidak bisa diwakilkan ya ketika orang tersebut sehat. Contohnya mewakilkan sholat, mewakilkan zakat ya, kecuali dibayarkan, contohnya sudah mati dibayarkan yang diqadha. Jadi fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah tadi fardu ain diwajibkannya itu perorangan, kalau kifayah bisa diwakilkan oleh salah satu orang yang bisa. Seperti azan. Syariatkannya azan tadi dibacakan di dalam muqaddimah surah dalil Quran firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya wallahu a'lam bil muradihi. Apabila kamu diseru untuk mengerjakan sembahyang itu sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingatkan Allah dan tinggalkan jual beli. Ya teh nyariatkan atau napi dina sholat mendirikan sholat Jumat. Jadi lamun sholat Jumat wajib. Jadi lamun tengah laksanakan sholat Jumat tidak ada qadha sholat Jumat ya gitu. Jadi surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Al-Bukhari 602 dan Muslim 674 ya, yang artinya dibacakan tadi, idza hadaratis salatu falyu'adzil lakum ahadukum wal ummakum akbarukum. Apabila tiba waktu sembahyang, maka salah seorang daripada kamu hendaklah melaksanakan atau melaungkan azan. Ya. Jadi zaman dulu itu Bilal ya. Adzannya boleh ada adzan Garut atau adzan Bandung atau adzan Mekah. Kumaha adzan Mekah contoh. Allahu
akbar, Allahu akbar. Adzan Mekah, adzan Muammar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada adzan Bayati, boleh. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan sedih ya namanya, adzan subuh. Tidak boleh teh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gak boleh ya. Yang takzim kan mengagung Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu tidak pakai lah. Kalau di Indonesia tadi banyak, ada adzan Garut, adzan Bandung, adzan Palembang ya, dan banyak lagi ya yang lainnya. Ada adzan apa lagi? Ada adzan MNC TV ya, MNC TV. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Itu kumandangnya Allahu akbar. Nanti orang yang adzan itu beheungna bakal panjang ketika melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Permulaan disyariatkan adzan, ada silsilahnya, kronologisnya adzan. Adzan telah disyariatkan pada tahun pertama Hijriah, Al-Bukhari 57279 dan Muslim 377 telah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, ketika orang-orang Islam datang ke Madinah, mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan sembahyang. Ketika itu tidak ada yang menyeru meluangkan azan untuk menunaikan. Pada suatu hari mereka berbincang mengenainya, berkata sembahyang sebagian dari mereka gunakan lonceng seperti lonceng orang Nasrani. Tong teng teng teta lonceng. Sembahyang yang lain berkata gunakan semprotan seperti tanduk yang digunakan oleh orang Yahudi. Lalu Umar radhiyallahu berkata, mengapa kamu tidak menyuruh seorang bangun, menyuruh untuk menyeru sembahyang? Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, bangun dan serulah untuk sembahyang. Jadi dulunya lonceng pak, teng teng. Nah, kita kayak lonceng. Panggilan itu orang Nasrani, mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Tapi menyerupai orang kafir, itu kafir. Itu sebagian itu ya. Kita jangan menyerupai, harus punya identitas. Allahu akbar, Allahu akbar dengan adzan. Sekarang pakai toa ya, pakai sound dan sebagainya. Lafaz azan Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah, illallah, kecuali zat yang namanya Allah. Asyhadu, aku bersaksi alla ilaha illallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sesungguhnya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersaksi hayya 'alas shalah, wahai ya Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kan jadi pembesar Muhammad SAW adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, hayu kita melaksanakan salat. Ya, jadi kita ketika dibacakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, jawabannya gitu ya jamaah itu. Hayya 'alal falah, ayo menuju ke al-falah, kebahagiaan. Hayya 'alal falah, itu langsung jawab. Hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allah maha besar. Kumaha aja itu pakai bahasa Sunda. Allah gede, Allah gede. Bagus lagi dengan bahasa Arab, lisanul Arabi. Bahasa Arab saja, maka belajar adzan ya. Masa nyanyi bisa? Kuring nyanyi bisa lumayan. Ya. Kudu bisa, serba bisa. Dan ditambah pada azan waktu subuh. Mana as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kadangnya kudu lebih baik sare daripada as-salatu khairum minan naum. Lebih baik sare daripada salat. Dibalik tah jalan menunggal nur eta mah. Jadi ketika orang dibangunkan waktu subuh, satu, ambil wudu, baca doa dulu.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pegat, putus tali seikatan setan tersebut. Yang kedua, ambil wudu, putus 2. Yang ketiga, sholat. Setelah itu putus 3 rantai. Makanya akan seger jalma sukudang subuh. As-salatu khairum minan naum, sembahyang lebih baik daripada tidur. Seperti itu. Lafaz ini disebut selepas menyambut hayya 'alal falah. Yang kedua, sesungguhnya lafaz azan ini telah tabit dengan hadis-hadis sahih di sisi Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Syarat sah azan Islam, ya, tidak sah orang kafir azan. Mumayyiz, tidak sah azan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz. Tidak sah azan yang belum balik kecuali belajar azan. Yang ketiga, laki-laki, tidak sah azan seorang perempuan. Ada laki-laki azan, perempuan Allahu Akbar, enggak boleh. Kecuali laki-laki itu tidak ada. Melafazkan kalimah atau dengan wandu bansi tidak boleh, harus laki-laki atau perempuan. Melafazkan kalimah azan dengan tertib karena mengikuti apa yang telah disebut oleh Rasulullah SAW, juga karena melafazkan lafaz azan secara tidak tertib boleh dianggap mempermainkan ibadah azan dan boleh mencacatkan seruan azan ketika dilaungkan. Hayya 'alas shalah, tanda tapa rembutoh, hak gede. Jangan kebalik, hayya 'alas shalah. Salah. Hayya 'alal falah, gede. Padahal hayya 'alal falah pakai hak. Syaknya yang bagus, barner tafhim, seperti itu. Kakek-kakek azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda kemana anak muda tuh, ya? Ada yang benar, yang tegar. Meninggikan suara, tarik suarana ulang letik Allahu Akbar. Tidak ada daya itu. Yang keras, keluarkan suaranya. Anak muda, ya. Meninggikan suara sekiranya azan tersebut untuk jamaah. Kedengaran pakai toa sekarang. Al-Bukhari 584 telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah berkata kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku melihat kamu suka mengembala kambing dan suka pada kawasan pada belantara tempat yang jauh. Oleh itu bila kamu berada di tempat pemeliharaan kambing atau di padang pasir yang luas, ketika seruan tersebut jin, manusia dan segala benda yang mendengar, sayup-sayup suara yang azan akan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat. Jadi terdengar orang kafir itu pararem. Ya, ketika azan tah tengengeun tah itunya. Mantakala bagi jamaah pemampu atau mereka tidak sunat, yang ada di sawah, yang ada di gembala, yang ada di toko, semuanya ketika azan di mana di Mekah luar tutup semuanya. Ya, kalau di Indonesia belum. Yang ke tadi 5, 6, 7 masuk waktu sabda Rasulullah SAW. Apabila tiba waktu sembahyang, maka azanlah seorang sesuai daripada kamu. Jadi setelah masuk azan, ya, jangan jam 11 sebelum masuk udah azan. Subuh jam 2 nggak boleh, atau adanya jam 2 nggak boleh, ya. Kurang tepat, bukan nggak boleh gitu ya, boleh-boleh saja, cuman kurang tepat nih. Orang kan ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Yang bagus awal waktu. Sunat-sunat azan sembahyang tidak berlaku kecuali dengan masuk waktunya, dan azan dilaungkan untuk mengimbaukan masuknya waktu lah. Sunat-sunat azan adalah seperti berikut. Sunatnya ada sunatnya, ya. Sunat itu adalah mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dilaksanakan mendapatkan pahala, dan ketiga tidak mendapatkan dosa. Satu, orang yang azan berada dalam keadaan menghadap makam ke kiblat. Jadi menghadap ke timur gak boleh, kecuali di Maroko atau di Mekah. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dia lagi punya hadas, dia belum punya wudu atau belum habis junub atau lagi haid, tidak boleh. Aku tidak suka mengingati dan menyambut al-azan melainkan dalam keadaan suci. Abu Dawud 17 dan lainnya, ya. Yang ketiga, azan dalam keadaan berdiri, sabda Rasulullah SAW. Jangan duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berdiri, ya. Ia memalingkan muka bahkan kepada ke kanan pada lafaz hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, hayya 'alal falah ke kiri, ya, gitu. Al-Bukhari 608 meriwayatkan bahwa Abu Zuhaifar radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat Bilal melaungkan azan, lalu aku perhatikan mulutnya ke sini dan ke sini, disebabkan azan lainnya itu memalingkan mukanya ke kiri dan ke kanan ketika menyebut. Nah, seperti itu.
Yang keempat, kelima, menyambut kalimat-kalimat azan dengan tartil. Tartil itu adalah waratil Qur'an tartilah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Tartil itu ya. Yang keenam, ya 56, at-tarzi, semasa azan, yaitu orang azan melafazkan dua kalimat syahadat secara perlahan sebelum melafazkan kedua-duanya dengan kuat. Ini berdasarkan kepada hadis Abu Mahzurah radhiyallahu yang diriwayatkan oleh Muslim 379, di mana antara kandungan lafaz hadis disebut ialah kemudian dia mengulanginya dengan perlahan dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang ke 78, at-taswib, ketika azan subuh ialah menyebut hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum, sebanyak 2 kali selepas menyebut hayya 'alal falah, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Abu Daud 500 ya, 500. Yang ke-8, Bilal hendaklah mempunyai suara yang elok. Kalau ada yang bagus suaranya ya bagus, bangunlah bersama Bilal dan ajarkanlah kepada apa yang kamu lihat dalam mimpi, dan hendaklah dia Bilal melaungkan azan dengan lafaz tersebut, sesungguhnya suaranya lebih kuat dan merdu daripada Abu Daud 499 dan lainnya. Jadi ya cenderung orang menyahut seru azan seperti Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu yang bermimpi azan dalam tidurnya. Masya Allah. Ya, azan ya seperti Nabi Daud azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat suaranya, keluarkan seperti itu ya. Yang ke-9, Bilal merupakan orang yang terkenal di kalangan orang ramai sebagai seorang yang berakhlak dan adil. Ini karena pemberitahuan mengenai masuknya waktu sembahyang lebih mudah diterima daripada orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Yang ke-10, tidak meleret-leret ketika menyambut lafaz azan. Hayya 'alas shalah. Lemes gitu. Tegas, tuntas, simple present continuous tense. Yang ke-11, untuk azan subuh di masjid disunatkan dilaungkan oleh 2 orang Bilal. Seorang meluangkan azan sebelum masuk waktu subuh dan seorang lagi azan setelah masuk waktunya. Dalilnya ialah hadis Al-Bukhari 596 dan Muslim 1092. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, maka minumlah kamu sehingga kamu mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi adan awal dan adan akhir. Kalau adan akhir yaitu adan yang waktu sholat subuh, adan awal yaitu ketika jam 3 atau ya jam 2 lah seperti itu. Ya, seterusnya mungkin tentang adan besok kita berjumpa kembali lagi. Tentang adan, bab adan bisa kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus orang yang suka adan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita diberikan anak soleh dan solehah, bisa berbakti khusus kepada orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Dan kita mudah-mudahan istiqomahkan dalam ibadah, mati dengan keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syukron wa ilaikum assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.